Para pejuang CPNS PPPK 2021, bagaimana kabar kalian setelah tahu hasil pengumuman hari ini? Selamat ya untuk teman lulus yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi. Buat yang belum, jangan patah semangat dulu ya. Mulai 4 Agustus 2021 ini akan dibuka masa sanggah di mana kamu bisa mengajukan sanggah kepada instansi yang dilamar. Langsung aja yuk kita bahas cara mengajukan sanggah seleksi CPNS dan PPPK 2021. Nah, teman lulus, udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan masa sanggah? Masa sanggah merupakan waktu pengajuan sanggah atau banding yang kamu ajukan untuk hasil seleksi yang diterima, baik hasil seleksi administrasi, kompetensi dasar maupun kompetensi bidang. Masa sanggah ini sangat menguntungkan buat para pelamar karena masa sanggah menjadi sarana membangun komunikasi dua arah antara pelamar dengan instansi yang dilamar. Jadi, jangan berkecil hati dulu ya teman lulus. Dalam pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2021 ini, terdapat tim verifikator yang bertugas untuk memverifikasi dokumen yang telah kamu input di akun SSCASN. Nah, selain adanya kemungkinan tim verifikator yang kurang teliti, penyebab teman lulus tidak lulus dalam seleksi administrasi bisa jadi karena teman lulus kurang teliti nih, atau terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan pendaftaran. Untuk waktu sanggah sendiri bisa diajukan oleh pelamar paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Silakan dicatat atau screenshot jadwal berikut ya. Oke, sekarang saatnya tutorial cara melakukan sanggah CPNS dan PPPK 2021. Pertama-tama, pastikan kamu masih ingat password akun SSCASN-mu karena harus login terlebih dahulu. Jika kamu lupa password, silakan klik lupa password untuk mereset ulang password kamu. Jangan lupa untuk dicatat ya. Akun SSCASN ini akan terus dipakai sampai akhir seleksi sebelum kamu dinyatakan lulus CPNS maupun CPPPK. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk masuk ke halaman utama akun. Ada 2 nih tampilan berbeda yang bisa kamu terima. Jika kamu lulus administrasi, maka tampilan halaman akan seperti ini. Untuk teman lulus yang dinyatakan tidak lolos, maka akan ada tampilan berbeda, seperti pada gambar berikut. Di bawahnya juga tertulis alasan tidak memenuhi syarat atau TMS dari verifikator, maka harap diperhatikan ya. Langkah selanjutnya, kamu bisa melakukan sanggah dengan klik tombol kuning Ajukan Sanggah, lalu muncul halaman form sanggah. Di halaman ini, teman lulus bisa melihat persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang kamu input saat pendaftaran, dan ada kolom alasan sanggah. Nah, pada kolom alasan sanggah inilah, kamu akan menuliskan alasan untuk menguatkan dokumen yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, persyaratan yang tidak terpenuhi adalah surat pernyataan yang tidak sesuai dengan format instansi, yaitu diketik menggunakan komputer. Maka, alasan yang dapat kamu ajukan adalah berikut. Mohon maaf atas ketidaktelitian saya. Surat lamaran saya tulis tangan karena dalam membaca persyaratan yang diminta tidak tercantum ketentuan tulis tangan atau ketik komputer. Mohon ditinjau kembali. Terima kasih. Ini hanya contoh ya, teman lulus. Kamu bisa menuliskan alasan secara singkat dalam 250 karakter. Jika sudah selesai menulis alasan sanggah, jangan lupa ya untuk checklist kotak di bawah ini sebagai pernyataan bahwa kamu telah mengajukan sanggah dengan dokumen yang sebenarnya. Terakhir, klik tombol merah akhiri proses sanggah untuk memproses alasan kamu. Jangan lupa berdoa ya supaya hasil sanggahan kamu sesuai dengan harapanmu. Khusus untuk pelamar tenaga kesehatan yang surat tanda registrasi atau STR sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B/11.1/SM.01.00/2021 pada tanggal 23 Juli 2020 bahwa tenaga kesehatan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan STR yang dimiliki habis masa berlakunya dapat mengunggah STR yang habis masa berlakunya tersebut dan ditambahkan dengan tangkapan layar atau screenshot pada web minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR.
Caranya juga sama ya teman lulus, yaitu memilih tombol sanggah ulang, kemudian mengunggah STR lama, dan tangkapan layar atau screenshot yang telah ditentukan dengan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah. Sanggahan untuk STR harus berupa dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya dan tangkapan layar atau screenshot bukti pembayaran dari web pada tahap pembayaran yang dijadikan satu file atau dokumen dengan format PDF. Lalu, apakah kesalahan dokumen yang aku input bisa disanggah? Apakah bisa diperbaiki? Begini teman lulus, contoh kasus untuk masa sanggah itu kayak gini. Misal, kamu mendaftar di Kementerian Dalam Negeri. Seluruh dokumen administrasi yang kamu unggah sudah sesuai dengan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ternyata kamu tetap dinyatakan tidak lolos. Maka, kamu berhak untuk mengajukan sanggah dengan menyertakan alasan dan bukti pendukung bahwa dokumen yang kamu upload sudah sesuai. Nantinya, instansi akan meninjau kembali data kamu dan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi. Sedangkan, untuk kamu yang melakukan kesalahan dalam input dokumen, tidak bisa disanggah nih teman lulus. Sayang banget kan? Nah, teman lulus, semoga video ini bisa membantu kamu ya dalam melakukan sanggah hasil seleksi administrasi di seleksi CPNS dan PPPK 2021. Perlu menjadi pelajaran juga nih untuk seleksi selanjutnya supaya kamu lebih sabar dan rajin membaca informasi dari instansi. Karena musuh sesungguhnya dalam seleksi administrasi ini adalah diri kita sendiri. Jadi harus bisa mengendalikan diri dan lebih teliti lagi ya. Yuk, tetap semangat dan Min Lulus pasti akan doakan supaya proses seleksi teman-teman tetap lancar. Dan bagi yang belum rezekinya, bisa dipermudah dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa belajar menggunakan aplikasi Kita Lulus ya, teman-teman.